Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang metode Simplex 2. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Rahayu Mulia, sebagai moderator dan rekan saya. Saya Fitri Rahayu sebagai anggota. Saya Cici Judeningsi sebagai anggota. Saya Rina sebagai anggota. Dan langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda. Saya akan menjelaskan materi tentang metode Simplex 2, yaitu salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode Simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Terus, penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Selanjutnya saya akan membacakan lanjutan dari Linda. Yang pertama, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode Simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif 1, 3, fungsi kendala dengan tanda lebih kecil dari harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau sum plus. Variabel slack atau sum plus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kepastian yang tersedia tidak produksi. Yang keempat, fungsi kendala tanda lebih besar dari diubah ke bentuk lebih kecil dari dengan cara mengkalikan dengan negatif 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan dengan negatif 1 dan ditambahkan artificial variabel M. Artificial variabel ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variabel M. Sekian dari saya. Saya akan membacakan langkah-langkah menggunakan metode Simplex, yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, ada menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, ada merubah nilai-nilai pada baris kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang ketujuh, melanjutkan perbaikan atau pengulangan atau iterasi. Selanjutnya masuk ke contoh studi kasus. KWI Bakri membuat kue kopi dan kue susu dalam loyang besar. Bahan utamanya adalah tepung dan gula. Ada 80 kg tepung dan 36 kg gula yang tersedia. Saat membuat satu loyang kue kopi dibutuhkan 8 kg tepung dan 2 kg gula, serta untuk membuat satu loyang kue susu dibutuhkan 10 kg tepung dan 6 kg gula. Satu loyang kue kopi memiliki untung 40.000, sedangkan satu loyang kue susu memiliki untung 100.000. Tentukan jumlah loyang kue kopi dan kue susu yang harus diproduksi KWJ Bakri setiap hari sehingga keuntungan akan maksimal. Merumuskan model programming linear untuk masalah ini dan menyelesaikan dengan menggunakan metode Simplex dari permasalahan di soal tersebut. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Linda. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang sudah dibacakan oleh Rahayu. Di sini ada
kue kopi. Nah, di sini kue kopi dengan variabel X1 dan di X2-nya ada kue susu dengan batasan 80 kg dan 36 kg. Lanjut, metode 3. Di sini ada bahan utamanya yaitu tepung dan gula. Sudah tahu dengan nilai yang di sini tertera tepung dan gula. Tepung yaitu 80 kg dan gula 36 kg. Saat membuat loyang kue kopi dibutuhkan 8 kg dan tepung 2 kg. Dan satu loyang satu loyang ke susu dibutuhkan 10 kg tepung dan 6 kg gula. Dan di soal, satu loyang kue kopi memiliki untung 40.000 dan kue susu memiliki untung 100.000. Jadi di sini ada variabel X1 dengan profit 40.000 dan X2 100.000. Setelah itu kita bisa menentukan fungsi tujuan atau nilai maksimumnya sebagai berikut. Nah, di sini ada fungsi tujuan X maksimum sama dengan 40.000 X1 ditambah 100.000 X2. Dan fungsi tujuan Z maksimum 4X1 ditambah 10X2. Itu nilai dari Ketiga. Nah, setelah itu kita bisa menentukan fungsi tujuan atau nilai maksimumnya sebagai berikut. Nah, di sini ada fungsi tujuan maksimum 40.000 X1 ditambah 100.000 X2. Nah, fungsi tujuan maksimum atau nilainya 4X1 ditambah 10X2. Nilai maksimum yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan batasannya. Yaitu batasannya ada di sini 8X1 ditambah 10X2 lebih kecil dari sama dengan 80. Nah, dapat dari 8X1 itu dari ini ya, tepung, kue kopi dan kue susu tadi ya. Dengan batasannya 50. Yang kedua, 2X1 tambah 6X2 kecil dari 36. Dan di sini nilai gula 2 dan kue susunya 6. Jadi kecil dari 36. Jadi kita gabungkan X1 dan X2 lebih besar dari 0 karena nilainya tadi sebelumnya nilainya adalah 0. Semuanya dipindahkan ke ruas kiri sehingga solusi pada fungsi tujuan bernilai 0. Makanya tadi di sini ada X1 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, persamaan simpelnya yaitu fungsi tujuan 4X1 dikurang 10X2 sama dengan 0. Masuk ke batasan yang saya jelaskan tadi, yaitu 8X1 ditambah 10X2 sama dengan 80. Dan batasan kedua yaitu 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Itu nilai dari ruas kiri sehingga solusi pada fungsi tujuan bernilai 0. Terima kasih. Oke, baiklah, karena berakhirnya presentasi kami, maka akan saya tutup. Jika ada salah kata dari kami atau kurang, kami mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.